Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batu bara. Langsung saja ke saham pertama, Indi yang ditutup di harga 1205 terkoreksi 4,36%. Asing net sell. Coba lihat dulu down historinya. Normal aja ya, nggak ada tarikan. Price market di 1205, tutupan 1225. Aman. Kalau di broker semuanya Indi di distribusi. Langsung saja ke teknikannya, Indi turun dulu. Kalau menurut saya sangat mungkin ke 1150. Bahkan mungkin bisa jebol juga 1150 dan ke 1000. Tapi itu kemungkinan besar maksimalnya turunannya. Ya, 1000 itu maksimal. Ya, sabar-sabar dulu lah ya. Yang nyangkut Indi sabar dulu. Kalau mau average down bisa di 1100. Habis itu terakhir average down di 1000. Habis itu diam aja, tunggu sampai naik lagi. Itu ya, saat ini untuk Indi lebih ke wait and see. Yang belum punya jangan dipaksa beli. Apalagi Bapak Ibu perhatikan candle turunnya itu mengindikasi akan lanjut ada koreksi minggu ini, apalagi mendekati libur lebaran ya. Jadi tunggu, siapa tahu di 1150 tuh ada perlawanan buy power masuk. Ya lumayan manfaatin dead cat bondnya kan. Misalnya naik dulu sedikit sekitar 5% kan lumayan. Baru melanjutkan turun. Pokoknya lihat 1150 dulu. Besok dan minggu ini. 4 hari perdagangan kan. Jumat sudah mulai libur cuti bersama. Itu aja untuk ini. Lebih ke wait and see. Lanjut. Adro yang ditarik naik. Ya. Langsung saja lanjut. Adro yang ditutup di harga 1800 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Bahkan seminggu kemarin tuh asing terus net sell. Bahkan 2 minggu asing terus net sell. Dan sepertinya Adro ini ditarik naik closing market. Nah, dikit aja tarikannya 15 poin. Nggak masalah lah ya, nggak masalah. Kalau dilihat dari broker summary-nya masih diakumulasi. Asing nih akumulasi. Di foreign nih asing jualan ya, tapi Bapak Ibu lihat broker summary-nya asing beli. KI, BK, ZP, RX. Ini kan broker-broker asing yang dipakai asing. Apakah di dalamnya ada lokal tapi pakai broker asing? Tapi ya harusnya nih si asing. Yang jual tipis-tipis juga kebanyakan ya asing juga, ada beberapa, tapi ada juga retail. Kalau dilihat dari harga Newcastle Coal itu turun dan harga batu bara Newcastle Coal itu sudah di bawah 100. Bayangin dulu tuh di berapa ya? Sempat di 200 kan. Habis itu dia lama di 180. Habis itu 160, habis itu 130 dan sekarang kembali di bawah 100. Tapi Bapak Ibu percaya aja ya, batu bara tetap akan menjadi primadona. Ya, tidak mudah untuk energi terbarukan mengganti batu bara ya. Minyak batu bara tuh susah untuk diganti menurut saya. 10 tahun ke depan pun akan masih bisa. Jadi jangan takut karena memang batu bara ini ada siklusnya. Ya. Dan Adro tapi kan udah nggak di batu bara. Dia lebih ke energi terbarukan kalau salah. Yang batu baranya tuh ADI. Nah, saat ini kalau pandangan saya sih Adro ada peluang bangkit lah. Mudah-mudahan ya bangkit sampai awal April. Ya targetnya nggak usah jauh-jauh 1900. Mudah-mudahan ya, catatannya yang seperti ini kan jangan jebol lagi 170. Kalau jebol lagi udahlah tinggalin. Gimana kalau habis jebol naik lagi seperti hari ini ya, itu di luar kendali. Tapi pandangan saya kalau sekali lagi ke bawah, lanjut ke bawah. Ya, Adro. Itu. Lanjut. AAD yang ditutup dengan 6.800 terkoreksi 0,36%. Asing net buy. Kalau demokrasi punya AAD akumulasi. AAD cukup oke. Ya, masih di area resisten 6.700. Nah, kalau dijebol 6.700 gagal AAD. Jadi saat ini harus rebound. Kalau bisa ya 4 hari ke depan tembus 7.000 aja. Nggak usah jauh-jauh, naik 3% aja udah bagus. Potensi besar ya, candle bullish scalpingnya ini mengkonfirmasi untuk dia swing atas. Swing atasnya ke berapa sih? Ya kita nggak usah muluk-muluk, kita targetkan dulu 7.500, 7.700 itu sudah cukup lumayan. Risk rewardnya, tapi disclaimer ya, namanya kita beli harga tinggi nih ya,
Cut loss-nya 2,5%, 6.620 cut loss saja. 2,5%. Targetnya tadi 7.500, 11 sampai 14%. Wah, bagus nih ya. Menarik, tapi risknya kecil. Tapi namanya buy on record, kondisi market seperti ini nih terlalu berspekulasi. Cuman kalau kita nawar bawah takutnya nggak dikasih. Ya, gimana melihatnya? Itu melihatnya lewat bid offer. Kalau Bapak Ibu belajar di kelas scalping itu diajarin bagaimana cara melihat bid offer, cara beli atas. Ya, boleh nggak nih di swing atau di scalping? Boleh, bisa nggak sih lihat bid offer tapi untuk swing bisa? Lihat momennya. Ya, itu. Scalping swing tuh beda stop loss-nya aja. Cara entry-nya hampir-hampir mirip. Ya, cuman scalping tuh lebih banyak bisa entry. Saham 20% pun bisa entry kalau memang ada buying power. Beda swing. Swing ya nggak bisa terlalu banyak area entry-nya. Ya paling entry buy on breakout di area atas nih atau buy on support. Tapi masuknya melihat bid offer bisa nggak? Bisa. Nah itu ya. Kalau Bapak Ibu mau belajar. Jadi saat ini kalau melihat time frame weekly-nya bagus. Higher high walaupun juga membentuk lower high. Kalau dilihat banda detektor kumulasi bagus sebenarnya. Cuma ISK-nya yang kurang bagus. Ya mudah-mudahan lah minggu depan bangkit ya. Kita lihat Adi. Saya mau perhatikan Adi. Adro Adi menarik menurut saya grup Adro. Lanjut ADMR. Yang ditutup di 900 terkoreksi 0,55%. Asing net sell. Ini kayaknya juga ditarik naik tutupan nih. Tuh kan ditarik naik 25 poin. Lumayan 3% tarikannya. Ya, kalau Bapak Ibu ada yang lihat tuh selamat tuh dapat duit gratis. Beli di closing, beli di pre market, beli sebelum pre market, jualan pas pre market. Paling enggak 2% dapat lah kalau HK kan. Ya itulah, tapi yang seperti itu tuh sulit ya. Keberuntungan aja bisa dapat. Kalau pas memperhatikan. Kalau dilihat dari broker semuanya ADMR sedikit ada distribusi. ADMR bagus juga nih. Plan saya masih di area plan nggak? Masih. Karena kami beli ADMR itu di 885, 850. Kalau kemarin ada yang TP ya udah bukan rezeki ya. Yang penting kan profit. Saat ini ADMR peluang naik. Kalau pandangan saya peluang naik. Kalau market mendukung minggu ini lanjut rebound. Tapi perlu hati-hati, supportnya sudah jauh. Berapa supportnya? 850. Silahkan Bapak Ibu targetnya kemana? Paling 1000 dulu. Risk reward sama nih, 50-50. Naiknya 50, turunannya 50. Ya, ADMR. Memang kurang ideal kalau Bapak Ibu baru mau beli sekarang. Kalau koreksi beli boleh nggak? Kalau menurut saya minggu ini kalau koreksi wait and see. Karena bisa jebol 850. Atau kalau memang nekat lebih. Ya 850, 860. Jebol buang. Itu. Ya, ADMR. Lanjut. PTBA yang ditutup di harga. Lanjut PTBA yang ditutup di harga 2.320. Terkoreksi 3,73%. Asing net sell. Kalau demokrasinya PTBA di distribusi. PTBA jebol. Selesai dulu saat ini wait and see. Bisa nggak tiba-tiba dia naik lagi? Ya itu di luar kendali. Ya namanya market bisa-bisa aja. Tapi lebih cenderung ke bawah dulu. Kemana kira-kira arahnya? Kalau dilihat time frame daily itu ya ada low terendahnya itu di sekitaran 2200 lagi. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya dia nih sekarang di support minor 2300. Support kuatnya berapa? Bukan 2200 ya. Support kuatnya ya 2000 2050. Nah, tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya. 2000 sih harusnya wah, ada double top ya. Bahaya juga nih. Tapi enggak lah. Keterlaluan kalau sampai double top ini terjadi. Kecuali Indonesia krisis. Tahu aja sendiri kan. Utang surat berharga negara tuh sudah mendekati jatuh tempo tuh. Nih. Ya. Hati-hati tuh. Sekitar 922 triliun. Ya di kuartal kedua. Itu 248 triliun. Kuartal 1 198 triliun, kuartal 3 25 triliun, nah kuartal 4 25 triliun. Nah, ini sangat hati-hati
Ya. Jadi itu ya. Pokoknya kalau Indonesia crash ya sabar, cash is king. Gimana yang sudah terlanjur nyangkut? Kalau Bapak Ibu pegang saham-saham fundamental bagus atau bagi dividen minimal 3 sampai 5%, hot. Karena yang seperti ini jarang-jarang terjadi ya Bapak Ibu, kalau kesangkut ya nggak masalah. Kalau memang ada dana nanti pas momennya balik arah baru tambah. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu kena ya mungkin 3 bulan ke depan lah. Koreksi itu berjalan biasanya ya. Kalau dibilang Pak Presiden Prabowo nggak masalah harga saham naik turun. Yang penting negara aman, pangan aman. Padahal mungkin itu sengaja ya. Padahal mungkin Pak Prabowo juga tahu kalau market atau pasar saham itu merefleksikan keadaan negara itu. Biasanya pasar saham itu akan bergerak duluan lebih dari keadaan real yang sebenarnya. Sekitar berapa? 3 sampai 6 bulan. Makanya tuh utang jatuh tempo negara itu di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 itu besar-besar kan. Ya IISG itu turun dari September. Coba kita lihat ya. Dari September itu kalau dihitung sekarang itu berapa bulan tuh? Hampir 6 bulan kan? Ya itu sudah merefleksikan. Kalau Indonesia memang nggak baik-baik aja. Momentumnya ya mungkin 1-2 bulan ke depan baru ekonomi rilis. Drop lagi. Nah mungkin bulan Juni atau September baru. Bulan Juni atau Juli baru teknik reboundnya. Kemungkinan loh ya. Jadi 2-3 bulan ke depan tuh bisa jadi sideways dulu. Atau ya turun dan sideways. Kalau melihat historis sih jangan takut ya. Terdalamnya puncaknya tuh 10 bulan di 2008. Ya, Covid 3 bulan aja Covid. Dan paling lama juga di 2015 itu 5 bulan. 2013 itu berapa? Mei sampai Agustus 3 bulan. Jadi selama 23 tahun ya. 23 tahun. Selama 17 tahun. Terdalamnya itu di 10 bulan. Ini udah turun dari puncak 6 bulan. Ya tinggal tunggulah. Ya, tapi setelah itu bagaimana historinya? IISG rebound. Ya, itu aja dulu. Untuk tadi apa tadi? Lupa jadinya kan. PTBA. Jadi PTBA mungkin gak double top. Bisa jadi juga. Bisa jadi double top. Double topnya nih target turunannya 1000-an. Kalau IISG krisis, kalau Indonesia rilis di krisis, sangat mungkin 1300-1400 ini. Ya, untuk PTBA itu secara gambaran. Tapi kalau pada saya mungkin 2000 nih mantul lah. Itu untuk PTBA. Lanjut. ITMG yang ditutup di harga 22.475 terkoreksi 1,85%. Asing net sell. Kali bukan resminya ITMG di distribusi. ITMG turun dulu. Kemana kira-kira? 20.000 juga. Apalagi ada big distribusi ini, time frame weekly-nya udah kelihatan sih lebih cenderung turun daripada naiknya. Ya momennya memang minggu ini. Minggu ini nih antara benar ada candle bullish dan minggu depan tarik naik dulu sideways, atau minggu ini langsung jebol 22.000, ya udah 20.000 ITMG. Saat ini wait and see. Kalau Bapak Ibu mau dividen, cicil boleh, nambah boleh. Ya, gimana strategi average down yang menurut Burnet Trader cukup ideal dan masuk akal kalau melihat dari data? Bapak Ibu bisa join di external community YouTube. Ya, itu pilih yang pro trader. Nanti di video playlist, video komunitas, pilih ada cara average down saham-saham fundamental bagus. Bagi Bapak Ibu yang sudah join di Stockbit, di grup swing trader atau di grup scalping itu, lihat di pinnet grup itu ada, atau cari aja cara average down saham fundamental, cara average down saham berfundamental bagus di search. Nanti ada muncul tuh strateginya. Itu menggunakan Stockbit juga ya, saya pakai yang sangat mudah, data-datanya lengkap. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik nama sahamnya, tinggal tambah beberapa 1-2 indikator,
tinggal lihat tuh ya. Kalau tertarik bisa itu. Jadi itu aja dulu untuk ITMG, lebih cenderung ke bawah. Potensi jebol 22.000. Lanjut. UNTR ditutup di harga 22.875, menguat 1,1%. Coba lihat daily-nya ditarik naik kah? Ditarik naik 2% lebih. Ya, 2% lagi asing net buy. Kalau dibuka resminya UNTR didistribusi. UNTR masih sideways tapi dia ada tarikan, kemarin ada rebalancing. Tetap perlu hati-hati. UNTR ingat Bapak Ibu, kalau dijebol 22.000, 20.000 juga. ITMG sama ya tadi 20.000 ya, UNTR sama 20.000. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu ada kebeli itu. Tapi kalau mau ambil dividen silahkan ambil. Ya, kalau pandangan saya ya secara histori biasanya ya dari puncak penurunan itu paling 2 tahun. Ini sudah mulai 2 tahun. Terdalamnya 2018, kita pakai 2018. Oh, 2008 Mei, terus dia sampai November. 5 bulan dia di bawah terus bangkit rally. Ya, ada potensi lah. Ya. Untuk UNTR. Kalau pandang saya UNTR ini bisa mudah-mudahan ya sideways. Range-nya cukup lebar 20.000 sampai 28.000. Nah, ini juga support kuat dulu. Nah, ya. Tapi keterlaluan sih kalau sampai 18.000. Tapi ya offset sedikit bisa lah. Pokoknya cicil-cicil aja lah Bapak Ibu. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Ya, UNTR. Lebih cenderung kemana UNTR seminggu ke depan? Bisa potensi turun. Ya, kalau ISG naik rebound. Tapi kalau ISG arah bawah koreksi terus, tetap jebol 22.000 UNTR. Lanjut. Doit yang ditutup dengan 382 terkoreksi 4,02% asing net sell. Kalau dibuka resminya Doit didistribusi. Jebol 400. 320 lah, tunggu nawar. Wait and see dulu. Karena Bapak Ibu perhatikan juga. Daily-nya itu candle-nya evening star. Potensi masih bisa turun Doit ya. Jadi wait and see Doit. Lanjut Harum yang ditutup di harga 700 terkoreksi 0,7% asing net sell. Harum ada big akumulasi, cuman coba takutnya tarikan juga ya. Saya kurang update market. 10 poin nggak masalah. Sekali lagi jebol 780 buang aja. 3% Bapak Ibu siap cut loss. Ya, cut loss 3% aja. Pokoknya kalau turun lagi udah tinggalin dulu. Menurut saya loh ya, disclaimer. Di luar kendali ya, kalau habis turun cut loss di bawah 670 misalnya 6, bukan 670. Di bawah 680. Bukan 680, bukan 670 ya Bapak Ibu, maaf, 680. Jadi 675 tuh buang. Berarti dari harga sekarang 25 poin, 25%, 25 poin itu sekitaran 3,5%. Udah cut aja. Tapi di luar kendali ya, kalau tiba-tiba tuh tadi bilangnya cut loss saya dia naik lagi kembali atas 700, ya udah kalau Bapak Ibu berharap seperti itu tunggu sampai closing atau biarin ya, karena di market nih nggak bisa kita sempurna, nggak bisa sesuai selalu yang sesuai, nggak bisa selalu sesuai yang diharapkan. Itulah gunanya trading plan. Ya, trading plan itu dibuat dan diuji untuk biar meminimalisir resiko. Walaupun cut loss misalnya ya, dia naik lagi ya udah bukan rezeki di situ, cari di saham lain. Itu ya. Seperti itu. Tapi kalau menurut saya ya, tetap kalau dia jebol 67, 680 lanjut ke bawah. Ini nih di level-level yang memang harus minggu ini rebound. Apalagi KI, YU Ajet yang beli itu. Mudah-mudahan lah rebound ya. Kita lihat Harum. Lanjut. BSSR yang ditutup di 4030 terkoreksi 1,22% asing net sell. Kali buka resminya BSSR didistribusi. BSSR belum, wait and see. Menurut saya belum. Kalau Bapak Ibu spek buy 2% buang aja. Koreksi 2% buang. Berarti di berapa? Di 3.970 atau 3.960. Pertimbangkan stop
loss. Saat ini menurut saya belum menarik. ABMM yang ditutup di 3040 terkoreksi 2,25%, asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ABMM di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ABMM belum menarik. Kalau untuk trading, kalau untuk investasi ya silahkan. Kalau Bapak Ibu yakin, percaya nggak dengan fundamentalnya? Kalau Pak LKH aja beli. Nih, dividennya tuh rata-rata hampir 10%. Di 7 sampai 10%. Ya, ibaratnya simpan 7 tahun aja ya Bapak Ibu udah bisa balik modal kan. Apalagi dengan batubara mungkin nggak 7 tahun terus turun. Demand mungkin nggak di bawah terus. Mungkin nggak pabrik-pabrik itu bisa mengganti batubara dengan energi terbarukan atau dengan air. Kayaknya agak sulit deh. Dengan cepat merealisasikan. Kan sekarang masih tetap batubara tuh. Jadi kalau panasnya batubara masih akan jadi primadona. Akan jadi komoditas yang masih sangat diperlukan untuk pabrik-pabrik, PLN, untuk lokal juga yang lainnya. Ya, ABMM salah satu yang menurut saya cukup oke. Tapi untuk investasi atau simpan, disclaimer, analisa kembali ya, lihat fundamentalnya. Kalau untuk trading jangka pendek sama seperti tadi apa BSSR. Turun 2%, 2,5% buang. Dari harga penutupan hari Jumat ya, turun aja 2,5%, udah pejam mata, cut aja. Target kemana kalau rebound? Sampai awal April targetkan 3.400, 3.300 itu. Ya, disclaimer, analisa kembali. Itu. Untuk ABMM lanjut. Bian yang ditutup di harga 20.000 menguat 0,2%. Ditarik naik kah? Iya, ditarik naik 25 poin kecil. Kalau dibongkar semuanya, kalau dilihat dari asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Bian akumulasi tipis. Bian belum menarik, walaupun ada akumulasi belum. Wait and see lah. Tapi kalau Bapak Ibu nekat, 19.500 buang dulu aja. Tapi saat ini skip aja lah daripada maksa. Ya, Bian belum menarik. Itu. Selanjutnya, Toba yang ditutup terkoreksi 3,79%, harga 304, asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Toba di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Toba selama nggak jebol 300 aman. Cuman candle minggu lalu tuh memprihatinkan, was-was. Hati-hati. Toba sama 3% buang aja. Kalau koreksi 3% buang. Targetnya kemana kalau jalan? 320, 330. Main pendek aja. Floating profitnya sekitar 6 sampai 5 sampai 8%. Lossnya 2,5% aja. Kalau berminat Toba. Itu ya saat ini. Saham terakhir KKGI yang ditutup di harga 396 menguat 0,5%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya KKGI akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. KKGI volumenya besar karena ada kemungkinan rebalancing dan juga trading hold kemarin, makanya volume besar. Doji ya selama nggak jebol 384 sih aman-aman aja. Tapi saat ini apakah saya minat beli? Kalau melihat MACD-nya mengarah ke atas memang golden cross, tapi Bapak Ibu perhatikan yang belinya tuh retail. Coba tarik. Ada asing memang, cuman belum kuat lah. Sama supportnya jauh. 380, cut loss-nya cukup dalam tuh, hampir 5%. 4,3%. Kalau saya sih belum, wait and see. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneta Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneta Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa tercuan.